3. Sebelum mulai kuliahan, perkenalkan, nama saya Sri Sulandari. Saya menempuh mata kuliah hubungan masyarakat. Jadi di semester 3 ini kalian dapat mata kuliah hubungan masyarakat atau HUMAS, biasa dikenal adalah public relation ya. Nah, tujuan untuk mata kuliah ini, mempelajari mata kuliah ini adalah capaiannya nanti adalah setelah mengikuti mata kuliah public relation, mahasiswa memahami sejarah, metode praktek, kegiatan media, dan peranan komunikasi, etika, dan bentuk-bentuk praktek public relation ya. Nah, sesuai dengan di RPS yang sudah saya bagikan kepada kalian, nanti kita ada 14 kali pertemuan, 16 yang 2 kalinya adalah UTS dan UAS. Jadinya sesuai dengan RPS nanti kita akan ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu untuk kehadiran itu saya nilainya adalah 30%. Untuk tugas 20%, untuk UTS dan UAS itu adalah 25%. Di setiap pertemuan ketiga nanti saya akan mengadakan kuis. Setiap 3 kali pertemuan kita adakan kuis. Kuis itu adalah bagian dari penilaian untuk tugas. Kuis akan saya buat setelah 3 kali pertemuan. Itu untuk menrefresh kalian masih ingat nggak dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Kita sejarah HUMAS itu adalah HUMAS atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga dengan masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan HUMAS masih relatif baru di masyarakat bangsa kita. HUMAS merupakan hubungan dari sebagian ilmu yang termasuk jajaran ilmu sosial seperti ilmu politik. Terus istilah HUMAS baru dikenal mulai abad 20-an, yaitu di negara asalnya Amerika Serikat. Itu adalah salah satu HUMAS itu dikenal pada abad 20-an. Nah, HUMAS itu lahir karena adanya kemajuan sebagai bidang kehidupan. Terus kemajuan yang merupakan kekuatan masyarakat memisahkan manusia dalam kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan itu perlu kerjasama demi kepentingan bersama. Dan revolusi industri juga dianggap sebagai pemicu lahirnya HUMAS. HUMAS itu lahir juga atas kerjasama semua. Tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, HUMAS itu juga tidak akan muncul. Nah, ini adalah beberapa teknik public relation yang sudah diterapkan selama berabad-abad. Lalu diantaranya adalah menyambut Ratu Bilqis sebagai Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewa. Terus peristiwa penyambutan Mark Antony di tepi Sungai Nil dilakukan oleh Cleopatra dengan segala keindahannya sebagai ratu. Bahwa HUMAS itu berfungsi menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi, menjadi proaktif, terus
publik yang dimaksud dalam public relation ini adalah kelompok atau publik yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas. Kalau tadi dalam undang-undang waktu itu yang menjadi ininya publik masyarakat. Jadi masyarakat itu dia mendapatkan motivasi tanpa harus itu karena peran humasnya yang berhasil bisa. Peran humasnya yang berhasil mempengaruhi masyarakat. Berikut gambaran kronologis perkembangan public relation di dunia. Di sini abad ke-19, public relation di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan kita. Pada zaman itu di Amerika dan Eropa itu mata kuliah public relation itu sudah menjadi program studi yang mandiri. Dia sudah ada protokol tersebut. Terus pada tahun 1865 sampai 1900 itu publik masih dianggap bodoh. Sampai pada tahun 1900 sampai 1908 itu publik diberi informasi dan dilayani. Selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1945 itu publik diberikan pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925 di New York, public relation sebagai pendidikan tinggi resmi. Ini adalah perkembangan public relation di dunia. Makanya lama-lama dia menjadi pendidikan tinggi resmi. Karena memang ini sangat diperlukan, baik di organisasi swasta maupun di organisasi pemerintahan. Nah, di 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di Belanda itu pada tahun itu dia sudah menjadi mata kuliah wajib. Nah, di samping itu banyak diadakan kursus-kursus yang tertentu. Pada 1945 sampai 1968 publik mulai terbuka dan banyak pengetahuan. Pada tahun 1998 di Belanda mengalami perkembangan pesat lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu, sedangkan di Amerika Serikat ke arah bisnis. Kalau di Belanda itu lebih ke pendidikan, kalau di Amerika itu dia lebih ke arah bisnis. Public relation lebih ke arah bisnis. Nanti dia menghasilkan apa? Kalau di Belanda dia lebih menciptakan ke penelitian tentang public relation. Nah, pada tahun 1968 sampai 1979 itu balik dikembangkan dan di berbagai publik dikembangkan di berbagai bidang. Ini kalau public relation di Indonesia ya. Andri Dahlan pada konvensi Humas tahun 1944 itu sejarah humas di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 45 itu ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum merumuskan undang-undang besar. Kalau menurut Emlinger, politik humas itu sudah ada sejak zaman Mataram dan sejak Panembahan Senopati mengumumkan bahwa dia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapat lindungan dari Ratu Pantai Selatan.
Hal ini dibuat untuk menyaingi adik-adik pantai utara yang lebih bisa mendapat restu para wali. Kemudian juga menggunakan trik tersendiri untuk mempengaruhi masyarakat. Tapi kita sepakat dalam keotentikan sejarah, maka Humas otentik sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Biarpun kita sudah melaksanakan Humas, sudah menjalankan Humas dari dulu, tetapi disepakati itu adalah yang disepakati itu secara Humas otentik itu adalah sejak proklamasi 17 Agustus 45. Proyek mercusuar membentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia dan TVRI. Terus dalam perkembangannya ada DPN, Setnek, Jubir, dan Kominfo. Ini adalah fungsi public relation sesuai dengan penulisan dari Departemen Penerangan RI, yaitu adalah satu, melaksanakan hubungan ke dalam, yaitu memberikan pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik, yaitu para karyawan. Yang kedua, menumbuhkan hubungan keluar, yaitu memberikan informasi tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap eksternal publik maupun masyarakat pada umumnya. Di sini adalah hubungan keluar itu memberikan informasinya itu bisa melalui media, jadi untuk mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Sedangkan perkembangan public relation di Indonesia itu adalah perkembangan Humas atau public relation di Indonesia itu masih tergolong baru dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Tetapi fungsi kehumasan sudah dikenal secara formal dengan terorganisasi dengan baik, serta mulai diterapkannya pada tahun 1950. Sebenarnya Humas itu sudah diterapkan sejak dulu di Indonesia, cuman karena baru dikenal pada karena di Indonesia itu sebenarnya penerapannya sudah dari zaman dahulu, pada zaman Mataram, zaman Majapahit itu sebenarnya sudah menerapkan kehumasan. Cuman karena kalau di ininya secara kalau Humasnya adalah baru-baru ini. Humas pertama kali didirikan di perusahaan perminyakan negara, berfungsi secara terbatas untuk hubungan masyarakat dengan pihak perusahaan, rekanan, penyalur, dan pengguna atau pemakai jasa produknya. Nah, jadi di Indonesia itu Humas itu baru pertama didirikan itu adalah di perusahaan perminyakan negara. Pada zaman itu di perusahaan itu dia sudah ada bagian Humas tersendiri. Kenapa diadakan Humas? Itu tujuannya adalah dia untuk menghubungkan antara masyarakat dengan rekanan, terus dengan penyalur, dengan pengguna dan pemakai. Kalau sekarang Humas itu setiap instansi sudah ada bagian kehumasan tersendiri. Kalau zaman dulu di Indonesia itu pertama itu dimulai adalah di perusahaan perminyakan negara. Kemudian pada tahun 1954 secara resmi
diterapkan di jajaran kepolisian. Diterapkan di jajaran kepolisian dengan nama hubungan masyarakat atau humas. Dan pada tahun 70-an, 1970 itu perkembangannya keberadaan peranan humas telah diterapkan sebagai instansi-instansi pemerintah serta lembaga atau perusahaan swasta, yaitu untuk berupaya berkomunikasi hingga kepentingan dalam menyampaikan informasi, pesan-pesan dari lembaga atau organisasi yang diwakilinya kepada pihak publik atau masyarakat. Di tahun 70-an itu, humas itu sudah diterapkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Itu di Indonesia. Perkembangan public relation di Indonesia itu dialami oleh beberapa tahap. Periode pertama pada tahun 62, humas di Indonesia itu dibentuk secara resmi oleh Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksi agar setiap instansi pemerintah itu harus membentuk bagian atau divisi humas, yakni tugas kehumasan pemerintah, yaitu satu, ada tugas strategis. Tugas strategis itu adalah ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua itu adalah tugas taktis, itu upaya memberikan informasi, motivasi, melaksanakan komunikasi, timbal balik dua arah, dan mampu menciptakan citra atas lembaga yang diwakili. Nah, kenapa humas itu harus tahu dari pembuatan keputusan hingga melaksanakannya? Itu karena humas itu nanti yang akan menjawab kepada publik. Humas itu harus tahu dari proses pembuatan keputusan hingga pelaksanaan, itu humas harus tahu. Nanti humaslah yang akan menjawab jika terjadi suatu masalah dengan masyarakat. Dia bisa memberikan jawaban atau opini-opini yang bisa diterima oleh masyarakat. Tugas yang kedua adalah dia menciptakan citra atas lembaga yang diwakilinya. Itu pada tahun 6771, Humas Kedinasan Pemerintah itu mulai dibentuk suatu wadah organisasi, yaitu yang dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, itu di Indonesia pada tahun 62. Nah, kemudian berkembang pada tahun 1971 itu ada Bapor diubah menjadi Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, pedoman dan tata kerja Bako Humas itu adalah satu, ikut serta dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, dia melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, penyempurnaan fungsi dan kedudukan humas dalam perilaku untuk menuju pada suatu kepribadian yang sama dalam menunjang kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya adalah memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dengan organisasi serta masyarakat. Selanjutnya, pada periode ketiga itu 7287 itu muncul public relation di kalangan profesional pada lembaga swasta umum.
pertama yaitu dengan ditandai atau didirikannya suatu wadah profesi humas, yaitu Perhumasan Perhimpunan Humas Masyarakat Indonesia, itu pada 15 Desember 72. Kemudian dalam acara Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 93 tersebut telah menetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI. Humas juga tercatat sebagai anggota internasional Public Relation Asosiasi dan ASEAN Public Relation. Pada tanggal 10 April 87 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation, yang merupakan wadah sebuah profesi berbentuk organisasi dari perusahaan public relation independen. Humas itu berkembang, mereka juga ada membentuk asosiasi perusahaan public relation, ya jadinya asosiasi perusahaan swasta itu mereka membentuk asosiasi sendiri. Pada periode keempat, yaitu tahun 95 sampai sekarang, public relation di kalangan swasta bidang profesional, khususnya spesialisasi humas bidang industri pelayanan jasa, yaitu pertama ditandai dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Bintang yang didirikan pada 27 November 95 sebagai organisasi profesi humas bidang profesional jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan organisasi yang sudah dikenal sebelumnya di bidang perhotelan. Di bidang perhotelan pun dia juga membentuk asosiasi kehumasan. Sedangkan yang kedua itu berdirinya Forum Komunikasi Humas Perbankan. Perbankan pun juga membuat forum humas, ya, yang merupakan forum resmi bagi para pejabat humas di bidang jasa perbankan di Indonesia. Itu baik di kalangan pemerintahan maupun swasta serta bank asing dan campuran yang ada di Indonesia. Dan diresmikan pada tanggal 13 September 96. Tujuan utamanya adalah ormas tersebut yaitu untuk membina hubungan ke dalam, selain berkaitan erat antara himpunan bank milik negara dengan organisasi persatuan perbankan swasta, komunikasi antar perbankan nasional khususnya dalam bidang kehumasan melalui berbagai macam kegiatan, dan mampu menciptakan citra dan opini positif dalam perbankan nasional. Mereka membuat forum kehumasan di tingkat perbankan ada, di tingkat pemerintahan ada. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah sama, menciptakan citra dan opini positif bagi masyarakat. Dari penjelasan tadi, kita simpulkan bahwa pengembangan public relation di Indonesia itu pada periode 62 itu ada pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet PM Juanda. Pada periode kedua 67 dan 71 itu humas kedinasan pemerintah mulai mewadahi dalam bentuk suatu wadah Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Nah, terus di periode ketiga munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umumnya. Nah, periode keempat public relation di kalangan swasta bidang profesional khususnya
spesialis humas bidang industri pelayanan jasa. Nah, melalui pembinaan serta bimbingan untuk pengembangan pengemasan sebagai medium penerangan, kemudian penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama kegiatan public relation hubungan masyarakat untuk menyempurnakan pelayanan penerangan terhadap umum. Penjelasan dari sejarah humas dari tingkat dunia maupun kita sampai di Indonesia itu adalah sejarah perkembangan humas kita. Untuk pertemuan pertama ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Nanti kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita ada diskusi di pertemuan berikutnya. Dari hasil pertemuan ini nanti kita akan refresh kembali apa yang sudah masuk di dalam pikiran kalian tentang humas ya. Itu adalah di awal humas. Nanti kita lanjut ke tujuan humas. Nah, tujuan dari sebuah humas itu apa? Itu di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan ini saja. Kalau memang ada yang belum paham, nanti bisa dibaca lagi materinya, bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Jadi sudah saya share di grup materi, terus RBS sudah saya share juga, nanti apa-apa saja yang akan kalian dapatkan sampai akhir pertemuan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.